Pada saat itu saya ditawarkan untuk menjual sabu-sabu, mungkin saya jual sabu-sabu. Jangan pernah menganggap sesuatu hal itu buruk ketika kau tidak berada di dalamnya untuk membuktikan itu sendiri. Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Mas IPA, Podcast Mahasiswa IPA. Bersama saya Putri Diana Lisdayanti dengan narasumber kita yang merupakan Demisenior Ketua Bidang 3 HMPS Pendidikan IPA FMIPA UNM periode 2015-2016 yang sekarang sedang menjabat sebagai Ketua IKA, yaitu Ikatan Keluarga Alumni Prodi Pendidikan IPA FMIPA UNM, yaitu Kakanda Supriyadi. Beri tepuk yang meriah. Ya, Kak Supriyadi, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ade bagaimana? Ya, alhamdulillah juga Kak. Terlihat sejahtera memang. Sejahtera ya Kak. Bagaimana puasanya Kak? Alhamdulillah. Lancar-lancar juga. Lumayan. Karena setengahnya itu ya di dunia mimpi. Jadi apa kesibukannya Kak akhir-akhir ini? Iya, kesibukan ya setelah kita keluar dari kampus tentunya bekerja ya. Itu. Jadi selain sibuk bernafas, sibuk makan ya, itu juga kita harus bekerja. Iya, bekerja ya Kak ya. Di sini Kak, sebenarnya saya ingin bertanya, kan Kakanda ini sendiri namanya Kak Supriyadi, tapi lebih dikenal dengan Kak Adi Super. Jadi saya ingin bertanya Kak, sebenarnya itu Kak Adi Super itu, supernya itu apa sih yang melandasi sehingga namanya kakak itu ada supernya Kak? Oh iya, jadi nama ini terbentuk dari zaman masa lampau dulu. Masa lampau ya. Pada saat SMP, saya kebetulan dari SD sampai kuliah itu ikut berorganisasi. Jadi dari SMP itu saya ada kegiatan hiking. Waktu itu saya masuk pramuka tuh. Iya Kak. Jadi saya ikut kegiatan hiking. Kebetulan dalam persiapan itu teman-teman sudah mulai lelah. Nah, kan itu jalurnya jauh sekali dan saya masih terlalu semangat pada saat itu. Ada lagunya Project Pop, saya bukan. Nah, teman saya menyanyi, kamu bukan Adi, kamu bukan Super. Kalau digabungin kamu Adi Super. Itu dulu munculnya seperti itu. Jadi bertambah. Itulah saya tidak. Kalau teman-teman melihat saya tidak pernah menolak pekerjaan apapun itu. Jadi situlah dikatakan bahwa itu sebagai motivasi saya sebagai pribadi bahwa super di sini bukan tentang Superman, bukan tentang pahlawan, tapi lebih kepada bisa membantu siapapun seperti itu. Itulah super. Jadi berawal dari candaan ketika hiking ya Kak ya. Iya betul. Sampai sekarang dikenal sebagai Kak Adi Super. Tapi cuma di kampus. Kalau di luar ya beda nama lagi. Iya Kak. Jadi kalau malam tetap itu Kak ya. Jadi perbincangan kali ini kita akan membahas tentang sejarah HMPS Pendidikan IPA. Oh, kira sejarah nama saya. Sejarah HMPS Kak. Oh, gitu. Iya. Oke. Pada saat kan sebagai apa Kak namanya sebagai yang tertua Kak, sebagai salah satu angkatan yang tertua itu Kak, bagaimana sih yang melandasi sehingga HMPS Pendidikan IPA itu terbentuk Kak? Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada kakanda-kakanda 2012 ya, karena yang paling tua itu angkatannya, bukan umur, angkatannya adalah kakak-kakak 2012. Ya, kebetulan saya angkatan kedua. Nah, jadi secara terperinci proses persiapan pembentukan himpunan HMPS Pendidikan IPA FMIPA UNM dulu itu saya tidak tahu awal perencanaannya, itu yang pertama. Yang paling tahu adalah kakak-kakak 2012 pada saat itu. Nah, tapi yang saya tahu adalah bagaimana waktu dia dibentuk. Nah, pertama dilakukan lokakarya itu di Benteng Sumba Opu itu pada saat pengadaran sekaligus pengadaran 2013. Jadi pengadaran angkatannya saya itu dulu berlangsung selama 5 hari. Karena 3 harinya itu dimanfaatkan untuk lokakarya. Nah, yang mengambil alih dulu tentunya adalah BEM dan Maperwa. Karena belum ada secara sah siapa yang mengkader seperti itu. Jadi diambil alih oleh BEM dan Maperwa. Nah, itulah kenapa pada proses itu dibentuk kakak-kakak di BEM dan Maperwa itu berusaha untuk membentuk HMPS Pendidikan IPA supaya tidak lagi terjadi kekosongan pengadaran seperti pada saat 2012. Nah, jadi
Pada saat itu pengadaran kita baru 6 hari di kampus. Ya, Kak. Kita baru 6 hari langsung diajak ke Sembopo pakai PT-PT, kita ke sana. Saya masih ingat itu ada 2 rumah yang kita pakai. Itu yang pertama rumah adat Pindrang, karena terjadi sesuatu yang Tidak diinginkan. apa ya? Kemarin itu kita main sembunyi-sembunyi keluar kakak-kakak dulu. Karena birokrasi tidak mengizinkan Tidak untuk mengizinkan. keluar, tapi kakak-kakak di BEM berusaha untuk kalau ini ditunda terus, ini tidak akan berjalan secara maksimal seperti itu. Jadi kita kakak-kakak berusaha untuk keluarkan kita. Nah, akhirnya karena ada informasi akan terjadi penggeledahan pada malam itu dari birokrasi, akhirnya kita pindah rumah lagi di belakangnya itu rumah adat apa di situ saya lupa, rumah adat yang kedua, tapi yang paling berkesan rumah adat Pindrang. Nah, presiden pada saat itu, presiden mahasiswa pada saat itu adalah Kak Ade Aksa dari kimia. Iya, Kak. Kak Andi Ade Aksa. Nah, kalau dari di Maperwa itu ada Kak Upi dari biologi. Nah, pada saat itu. Nah, jadi itulah 2 orang yang memprakarsai untuk terbentuknya Himpunan Pendidikan IPA secara jabatan. Iya, Kak. Karena BEM dengan Maperwa. Tapi banyak lagi semua jurusan kecuali statistika ya, karena belum terbentuk pada saat itu. Di MIPA itu mempunyai peran penting terbentuknya Himpunan Pendidikan IPA UNEM. Iya, Mau Kak. tahu siapa orangnya? Mau tahu, Kak. Nah, siapa? Nah, dari biologi itu ada Iya, Kak. Kak Upi, Kak Upi. ada juga namanya Kak Hasan pada saat itu. Itulah 2 yang sering datang pada saat itu untuk pembentukan. Masih banyak kakak-kakak. Nah, terus dari fisika itu ada Kak siapa ya namanya? Ada ketua umum di fisika pada saat itu Kak Sofian. Kak Sofian. Kemudian dia naik ke apa ya? Jadi presiden. Nah, tapi yang kakak-kakak yang berperan di situ ada Kak Fajar. Nah, ada Kak Fajar yang betul sebagai eksekutif pada saat itu. Nah, terus di geografi itu ada Kak Ginanjar. Ada Kak Ginanjar yang berperan penting juga pada saat itu, dia sebagai badan perumus. Nah, Kaupi dengan Kak Ginanjar ini sebagai badan perumus. Nah, kalau di mana lagi? Kalau di matematika kemarin saya lupa ya Kak siapa lagi namanya, cuma ada juga seperti itu. Di kimia itu ada Kak Kadir almarhum, ada Kak Ade, itu kakak yang 2 ini yang berperan penting. Kak Kadir kemarin di BEM juga gitu. Itu ya, apalagi yang belum disebut? Semuanya sudah ya? Sudah Kak. Sudah fisika, Kimia, biologi, matematika. Nah, Apa? IPA dengan statistika. IPA dengan statistika tidak ada, Jadi ya? statistika belum, karena angkatan pertamanya statistika 2013 pada saat itu, jadi belum ada dia seperti itu. Terus bagaimana selanjutnya yang terjadi di situ? Sistem pengkaderannya ya, Kak. Sistem yang dilakukan di situ sebetulnya adalah pengadaran 2013. Tapi ada juga kakak-kakak 2012 yang ikut di kader pada saat itu karena tidak mengikuti pengadaran pertama. Pengadaran 2012 itu di kampus pada saat itu. Tapi ada yang tidak mengikuti sehingga harus ikut di 2013. Sebetulnya di Lokakarya dulu itu badan perumus tadi Kaupi dan steering komitenya itu Kak siapa? Fajar. Siapa? Iya, itu Kak Ade. Kak Ade, Kak. Pada saat itu. Nah, kesepakatan pada saat itu terpilihlah ketua umum itu Kak Ari sebetulnya. Kak Ahmad Farid. Farid Taslim. Ya, Kak Farid Taslim. Nah, pada saat itu terpilih yang di Benteng Sembopo. Ya. Akhirnya setelah itu kita pulang, itu ada lembar kesepakatan yang ditandatangani oleh semua ketua himpunan untuk mengakui bahwa HMPS Pendidikan IPA MIPA UNEM sudah berdiri. Ya, Kak. Nah, pada saat itu kita undang semua ketua himpunan untuk datang untuk bertanda tangan. Nah, pada saat itu dan alhamdulillah kita terakui. Namun tidak disahkan karena tidak terakui di birokrasi. Nah, akhirnya kita melakukan lokakarya yang kedua. Nah, lokakarya yang kedua karena 2013 sudah di kader. Akhirnya saya terpilih sebagai ketua panitia pada saat itu. Dan semua angkatan 2013 yang ikuti pengadaran pada situ semuanya menjadi panitia. Nah, ini bayangkan kita 6 hari langsung di kader, sudah di kader langsung jadi panitia. Nah,
itu kita tidak ada bayangan tentang kampus bagaimana sebetulnya. Nah, akhirnya itu mulai dari pembuatan petaka-petaka, pembuatan pamflet, spanduk itu kita tidak tahu seperti apa sebetulnya. Jadi dari situ kita betul-betul belajar dari nol. Kita belum ada sekret, kita belum ada, pokoknya belum ada harta bendanya himpunan pada saat itu. Nah, akhirnya kita mulai dari nol, kita jadi panitia pada saat itu. Sampai-sampai bosaranya itu, karena kita tidak kenal tentang Makassar, kita baru-baru di Makassar. Nah, kita pergi ambil bosaranya itu di Pangkep, di rumahnya teman pada saat itu. Sekali, Kak. Itulah perjuangannya seperti itu. Nah, terus pamfletnya itu kita ambil kita pergi buat di BEM. Pada saat itu diajari sama Kak Ahmad namanya. Nah, Kak Ahmad dari fisika juga. Jadi dia mengajari kita pada saat itu untuk membuat pamflet. Nah, terus spanduknya itu kita suruh desain di orang, temannya teman seperti itu. Nah, spanduk pertamanya MPS. Nah, itu 29 Maret kita kembali melakukan lokakarya pada saat itu. Nah, di mana kita lokakarya kedua itu di micro teaching. Di ruang micro teaching pertama pembukaan. Nah, tapi karena tidak selesai pada saat itu, kita lanjutkan di di FF lantai 3 sampingnya Maperua. Nah, kita lanjutkan di situ sampai malam. Nah, kita tidak konsumsinya pada situ masih makan langsat saja sama rambutan. Kebetulan ada teman kemarin pulang kampung dibawa, itu konsumsi malamnya. Nah, saya ingat sekali itu. Nah, jadi di situ masih tetap terpilih Kak Farid. Kak Ari pada ya. Tapi ada bertanya-bertanya pasti. Kenapa bisa Kasul yang menjadi ketua umum? Banyak yang bertanya kenapa kan kalau membaca buku-buku tentang sejarah itu yang terpilih itu Kak Ahmad Farid Kak. Tapi tiba-tiba yang diketahui itu Kak Zul, kenapa bisa ini Kak? Coba diceritakan coba Kak. Jadi sejarah begini, secara rinci ya, pasti kakak-kakak yang tahu. Tapi yang saya tahu begini, memang yang terpilih Kak Farid. Tapi pada saat itu kita sudah mau pelantikan. Nah, jadi saya belum masuk ke pengurusan pertama dulu itu. Nanti setengah kepengurusan baru saya masuk di kepengurusannya Kasul seperti itu. Nah, pada saat mau pelantikan dulu, kebetulan tiba-tiba orang tua Kak Farid itu sakit. Dan dia juga ada kendala pada saat itu, sehingga betul-betul tidak bisa untuk melanjutkan seperti itu. Akhirnya dirapatkan secara cepat, diambil keputusan Kak Sul. Nah, pada saat itu posisinya Kak Sul sebetulnya adalah sebagai BPO. Pada saat itu Kak Sul, Kak Ilsa, Kak siapa lagi ya pada saat itu. Nah, jadi dia yang terpilih sebagai koordinator BPO. Tapi karena hal itu dia harus dipilih kembali menjadi ketua umum untuk pelantik, dan dia yang dilantik pada saat itu. Nah, itulah kenapa di sejarah yang ditulis itu memang yang terpilih Kak Farid, tapi secara yang disahkan dalam yang sah itu adalah Kak Sul. Walaupun penetapan di lokakarya itu adalah Kak Farid, tapi karena situasi yang betul-betul harus memungkinkan dan tidak bisa tidak dilakukan, akhirnya Kak Sul yang dilantik seperti itu dan dijalankan kepengurusan. Nah, itu untuk sejarah pembentukannya. Sejarah pembentukannya ya Kak ya. Tadi kan sudah sejarah pembentukannya, jadi sejarah pembentukannya itu bukan bertanya Kak, kayak ini sejarah pembentukannya kenapa bisa awalnya mau ini kakak bentuki himpunan dari mana, begitu Kak. Selanjutnya adalah landasan terbentuknya landasan terbentuknya himpunan. Jadi seperti yang katakan tadi, yang pertama bahwa syarat untuk melakukan rekrutmen atau kaderisasi adalah adanya lembaga sah yang menaungi hal itu. Dan kita tidak bisa mengatasnamakan bahwa kita dari prodi. Karena kalau prodi itu terlibat semua sivitas akademik yang ada di situ. Jadi harus adanya wadah, yang dianggap penting bahwa harus adanya wadah yang bisa kita jadikan latar belakang untuk melakukan rekrutmen atau kaderisasi. Nah, landasan kedua adalah kita membutuhkan wadah untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama. Nah, itu. Dan yang paling penting adalah kita harus mempunyai rumah untuk
disebut ini sebagai keluarga. Keluarga. Gitu. Nah, itulah landasan-landasan yang paling yang paling dasar untuk terbentuknya. Nah, gimana ya? Gini, bayangkan ketika himpunan tidak terbentuk atau tidak dibentuk atau tidak diinisiasi secara tepat, apakah mahasiswa pendidikan IPA mau terus dikader dari fakultas? Fakultas. Nah, tidak kan seperti itu, karena kita mempunyai adik-adik yang harus diarahkan. Nah, contohnya saja saya dari kampung pertama kali saya ke Makassar itu pada saat kelas 2 SD. Saya ke Makassar kembali pada saat kuliah. Nah, lama sekali ya Kak. Nah, iya. Jadi saya betul-betul konsupe pada saat itu dan tidak tahu bagaimana keadaan Makassar. Ya, Kak. Kira-kira berapa orang yang bernasib seperti saya? Nah, kalau pada saat itu saya ditawarkan untuk menjual sabu-sabu, mungkin saya jual sabu-sabu. Iya, Kak. Mungkin pada saat itu saya diajari untuk pergi main nakal-nakal, mungkin saya pergi main nakal-nakal. Iya. Karena saya tidak tahu bagaimana itu Makassar. Iya, Kak. Dan saya tidak tahu bagaimana lingkungan kampus yang baik di awal seperti itu. Akhirnya karena itu dibutuhkan, dirasa bahwa kita mempunyai tanggung jawab bahwa adik-adik ini harus dibina dengan baik. Akhirnya dibentuklah himpunan supaya ada landasan. Yang pertama, landasan untuk yang mengatur kita secara bersama-sama. Karena kalau tidak ada lembaga, gimana kita mau kan pada mungkin kita ambil aturan prodi. Iya, Kak. Ada tidak diatur tentang pedoman pengadaran di prodi? Tidak ada. Tidak ada tuh? Tidak ada. Seperti itu. Nah, cara-cara ada di mata kuliah untuk bagaimana cara-cara melakukan pengambilan keputusan, manajemen konflik. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Sejauh ini masih tidak ada, Kak. Iya. Nah, itulah yang dianggap bahwa manajemen waktu ada di mata kuliah. Tidak ada. Tidak ada. Jadi itulah yang harus diajarkan secara mendasar kepada adik-adik, sehingga harus ada wadah yang ditempati untuk memperadakan itu semua. Kayak dibentuklah himpunan supaya tidak ada juga, yang paling besar adalah tidak ada bentuk intervensi kepada prodinya kita dari lembaga manapun itu. Kak, jadi itu tadi tuh kayak jadi kita membuat ini himpunan karena ingin diwadahi, ingin memberikan kayak yang kesan-kesan bagaimana cara untuk hidup di Makassar bagi orang-orang baru, Kak, seperti itu, Kak. Saya ingin bertanya lagi, Kak, mengenai logonya himpunan itu awal mulanya kenapa bisa logonya seperti itu, Kak? Oke, jadi kita sudah masuk di konstitusi. Oke, jadi begini, sebetulnya yang dibawa di Lokakarya pada saat di Benteng Sembopo itu logo tidak seperti yang sekarang. Itu saya masih ingat logonya itu lingkaran, terus ini ya logo WNM yang bagian bawahnya ini selopapanya. Nah, terus ada tangan yang begini, bentuknya seperti ini, terus daun. Nah, begitu logonya dulu. Yang dibawa oleh Badan Perumus pada saat itu. Tapi di sana tidak disepakati karena dianggap apakah ini maknanya tidak jelas. Nah, seperti itu, tidak jelas maknanya. Sampai-sampai ada mengatakan itu, dia mengatakan bahwa ini adalah pohon kalpataru. Nah, makanya terkenal dulu itu kalpataru, tahu kan pohon kalpataru? Yang mana itu? Nah, pohon kabadian. Oh, kabadian. Pohon kalpataru. Jadi banyak yang mengatakan, jadi terkenal pada saat itu, hampir nama angkatannya kita 2013 kalpataru dulu. Tapi ya tidak diterima pada saat itu. Jadi pada saat Lokakarya kedua pun itu logo belum terlalu belum ada yang disepakati secara ini betul-betul secara sah seperti itu. Intinya adalah hanya komponen-komponennya adalah kita terbentuk dari dasar fisika, kimia, dan biologi. Nah, ide itu muncul adalah berdasarkan dari pemikiran kakak-kakak di 2012 dan menjadi pengurus pada saat itu dan dibimbing oleh pembimbing himpunan pada saat itu, Ibu Rahmawati. Nah, kebetulan dia dosen terangkat baru-baru menjadi dosen pada saat itu dan langsung menjadi pembimbing HMPS Pendidikan IPA MIPA UNER. Akhirnya pada saat itu muncul ide desain secara masih pakai manual kita desain. Seperti ini. Akhirnya terbentuklah bentuk orang yang saling merangkul. Orang yang saling merangkul. Sebetulnya itu bentuk orang yang saling merangkul tuh, yang 3 warna itu. Iya, Kak. Nah,
Nah, terus di tengahnya itu kita bentuk atom. Iya. Ya. Bulat-bulat. Ya. Bulat-bulatnya ya. Iya, Kak. Terus ada buku sebagai bentuk cendekiawan seperti Kak. itu. Nah, jadi itulah logo yang dipakai sampai sekarang. Nah, secara yang mendesain itu dibantu sama, saya dulu belum tahu mendesain pada saat itu. Teman yang membantu pada saat itu ada namanya Masita. Masita pengurus juga di prode yang kedua. Dia membantu untuk mendesain pada saat itu. Nah, akhirnya ke belakang, tapi belum terlalu cantik sampai kayak sekarang ya. Apanya yang cantik, Kak? Logo. Iya. Jadi ke belakang karena semakin adik-adik semakin ahli untuk mendesain, akhirnya logo semakin keren seperti itu. Ini logo itu Kak dibahas pada saat Lokakarya pertama ya Kak ya? Iya. Di Lokakarya pertama itu apa saja yang dibahas? Lokakarya yang pertama sama ya, tapi yang dulu itu belum ada pedoman pengadaran. Terus sama ya konstitusi yang sekarang AD, ART, Juklak, Juknis, BP apa? BP apa? GBBPK. Oh, GBBPK. Nah, itu semua dibahas dulu. Kita karena badan pengurusnya dulu dari Maperwa, itu otomatis kita mengambil dasar-dasarnya itu tentunya hampir persis dengan konstitusi fakultas pada saat itu. Ya, lembaga fakultas ya pada saat itu. Jadi itu kenapa terjadi seperti itu. Satunya format dari konstitusinya kita itu pernah berubah pada saat Mubas kedua atau ketiga ya, saya lupa. Pada saat Kak Guntur yang jadi BP. Nah, itu tidak berbentuk kolom, tapi berbentuk poin-poin saja. Seperti itu. Tapi akhirnya berubah kembali karena dianggap terlalu susah untuk ini ya, untuk dilihat seperti itu. Nah, itu semua sama. Yang pokoknya yang dibahas pada saat itu betul. Terlebih sebetulnya kita yang maba, bagaimana waktu saat ikut Mubas, kenapa sebetulnya bilang ini kakak-kakak semua nggak mengerti seperti. Nah, sama halnya kita masih di lingkup himpunan, dan yang datang pada saat Mubasnya Lokakarya pertama pada saat itu adalah semua dari jurusan BEM dan Maperwa. Ya, Kak. Nah, bayangkan bagaimana perdebatan yang terjadi di dalam. Ya, beda-beda. Beda-beda. Nah, itu makanya kita yang maba ini tinggal begini, bahkan sampai saya bertanya konyol pada saat itu. Kak, bisa diturunkan sedikit argumennya, ini susah sekali Kak. Ini yang paling rendah deh, berarti apa bisa kita ini pada saat itu. Terlalu tinggi bahasa-bahasanya mereka Kak. Iya, jadi kita tidak paham pada saat itu. Jadi itulah yang kakak-kakak betul-betul diskusikan. Sampai-sampai itu kita pilih, saya ingat ya, teman-teman yang terpilih pimpinan sidang yang pertama kali itu ada Atta, Detak Dirta, Cenglong, ada Ruth, saya lupa siapa ya yang satu. Nah, itu pada saat ini yang lucu ya, lucu pada saat Ruth yang menjadi pimpinan sidang, ada Kak Ruth ya. Nah, itu ada dibilang Kak Fajar, dia memang yang paling vokal pada saat itu. Nah, dia sebetulnya dari bawah, dia ada habis istirahat sebentar, baru naik langsung rusuh ya, langsung bicara langsung dikasih teguran ketiga. Jadi baru masuk di pintu bicara dikasih keluar. Seperti itu. Jadi betul-betul karena teman-teman sudah capek pada saat itu, lelah, letih, galau, merana, seperti itu. Untung galau ya Kak. Iya. Nah, tiba-tiba rusuh. Jadi tentang pimpinan sidang yang teman-teman lihat bagaimana tekanan batin yang dirasakan itu pernah juga dirasakan sama teman-teman. Tekanan batin Kak. Umpan balik dari kakak-kakak, dari kiri dari kanan. Kita tidak ngerti, kita jadi pimpinan sidang. Iya, jadi begitu ya. Jadi betul-betul kakak-kakak dulu berusaha untuk semaksimalnya bagaimana supaya konstitusinya kita ini sangat sesuai seperti itu. Tapi ya ke belakang itu, makanya kakak-kakak dulu waktu awal-awal ini suka sekali datang pada forum-forumnya IPA. Iya, karena banyak orang yang karena teman-teman suka berargumen pada saat itu. Kakak-kakak 2012, teman-teman 2013 pada saat itu sangat suka untuk berargumen. Bahkan satu poin itu bisa dibahas sampai berjam-jam, sampai ke atas seperti itu. Iya.
Kayaknya kakak-kakak di jurusan lain itu suka datang di forum-forumnya pendidikan IPA karena ada proses dialektika yang terjadi. Nah, nggak tahu ya sekarang bagaimana, mudah-mudahan itu masih Ya seperti itu Kak ya. Titik gitu. saja dipermasalahkan ya Kak. Jadi itu apa sebetulnya yang penting di situ, bukan tentang bukan semata-mata tentang konten yang kita ceritakan pada saat itu, tapi tentang bagaimana melatih adik-adik untuk menguras pola pikirnya seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Iya Kak. Dirasakan sendiri toh. Iya Kak. Siapa yang bisa berbicara dan siapa yang tidak bisa berbicara, bagaimana proses menonjolnya dia dalam suatu bidang seperti itu. Iya. Dan di dunia kerja itu yang dibutuhkan, bukan orang yang hanya diam, senyum-senyum, ikut-ikutan. Itu tidak dibutuhkan. Diam dulu dong Kak. Ya seperti itu. Ini kan Kak loka karya pertama sama ji konsepnya sama loka karya yang kedua Kak. Ya sebetulnya sama, hanya saja loka karya pertama itu tidak diterima oleh birokrasi karena dia tidak sepakat adanya dulu kegiatan itu. Iya. Makanya diadakan kembali loka karya kedua. Kedua. Bukan sih sebetulnya loka karya kedua, tapi diadakan kembali loka karya karena loka karya hanya satu kali. Loka karya yang pas Mumas pertama itu Kak ya dijadikan loka karya. Iya, seperti itu. Nah, makanya pada saat Mumas jilid 2 di gimana? Malino, pada saat angkatan saya mau jadi pengurus pada Iya. saat itu, di spanduk di situ tertulis Mumas 2. Mumas 2 Kak. Nah, akhirnya pada saat di sana itu didebatkan karena sebetulnya itu adalah Mumas pertama. Yang pertama yang dilakukan itu adalah namanya loka karya, bukan Mumas. Nah, tapi kan dulu tertulis juga Mumas, jadi kita bilang oh Mumas ini. Jadi di spanduk itu terpaksa dilakban itu spanduk. Kan loka Mumas 2 di situ. Mumas 2 di situ Kak ya. Pada saat perdebatan ternyata itu Mumas pertama. Terjadi di tengah-tengah Iya, Mumas. di kegiatan terjadi pada saat pembahasan konstitusi. Iya Kak. Gitu. Ada lagu. Nah, ya. Ini lagu siapa yang ciptakan Kak? Oke. Jadi ada 3 lagu penting di ada 4 lagu. Mars. Yang pertama adalah Mars Himpunan. Kedua adalah apa? Mars himne Himpunan, terus Mars Prodi, himne. Ada sebetulnya Mars Prodi, ada himne Prodi juga sebetulnya. Tapi itu kehilangan jejak. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah YSC. Lagu YSC. Itu semua diciptakan oleh Kak Guntur. Kak Guntur ya Kak. Kak Guntur. Jadi dia musisinya himpunan pada saat itu. Pokoknya semua lagunya itu tentang karya-karya seninya himpunan pada saat itu dia ciptakan. Nah, terus ada 2 suara yang terdengar pada proses perekaman. Oke, Kak. Nah, siapa kira-kira suara itu? Satunya Kak Guntur, satunya siapa lagi? Kade. Bukan. Ada suara perempuan satu. Itu suaranya Kak Kiki. Kak Kiki. Angkatan 2012. Itu kalau di Wana Panca dia lebih dikenal dengan Kak Atom. Kak Atom Kak. Itu dari apa Kak? IPA? Iya, dari IPA Kak? juga. Dia pengurus pada saat itu juga. Jadi itu Mars itu terbentuk di mana ya? Prodeku kah? ISC yang terbentuk di Prodenya Kakak. Di 2012 itu hanya logo. Mars belum ada. Iya, Kak. Bahkan dulu sebetulnya mau dilakukan sayembara. Sayembara apa ini Kak? Mars himne seperti itu. Itu diciptakan dan semuanya itu tercipta di depan sekret yang sana. Sekret belakang sana Kak. Di sana sudah tercipta. Jadi Kak Guntur sambil duduk-duduk makan gorengan itu inspirasi lagi itu ditulis-tulis. Nah, kalau mau lebih jelasnya ya Kak Guntur nanti bagaimana seperti itu, dan maknanya pun itu sebetulnya sangat mendalam kalau ketika teman-teman betul-betul memaknai seperti itu. Kan ada tadi lagu yang hilang Kak, lagu apa itu? Saya tidak tahu ya, sudah ada himnenya Prodi sekarang. Himne Prodi yang tetap Mars Kak. Mars ya, sebetulnya ada dulu, lengkap dulu itu diciptakan pada saat mau akreditasi. Jadi ada Ji, iya ada Ji. Saya tidak tahu sekarang ada atau tidak. Tapi dulu jejak rekamnya itu Kak Guntur sendiri pusing di mana? Iya Kak. Ya pada saat itu.
Jadi lagu-lagunya semua ini Kak, jadi Kak Guntur. Iya, pokoknya semua lagu itu diciptakan oleh Kak Guntur. Pantas Kak pas masuk dulu maba menyanyi lagunya Kak Guntur ini. Yang mana Kak Guntur ini? Yang mana? Kan Iya. musisi. Itu harus ditahu ya, Iya, Kak. seperti itu. Karena itu penting sekali Penting. karya ciptanya. Terus apa lagi kira-kira yang mau kita bahas? Ini tentang PDH ya. Iya Kak. Ini PDH beberapa kali berubah formatnya tuh. Iya, Kak. Jadi di prodenya Kasul itu saya masih ingat PDH paling ngehits dan taruh semua PDH sampai sekarang. Ngehitnya karena kenapa Kak? Banyak sekali warnanya. Iya, Terlalu bahkan ngejreng. di belakangnya itu ada 3 pita ya. Sesuai dengan warna logo ada 3 pita yang turun pada saat itu. Nah, itu didesain oleh Kawashita dan disempurnakan oleh saya yang baru belajar pada saat itu. Iya Kak. Nah, karena itu sesuai dengan apa ya, kita ikuti dari jadi sebetulnya ya karena di awal-awal itu Iya Kak. kita buat dulu baru mengikut di konstitusi. Iya. Masuk di mumas pertama itu kita usahakan kita buat dulu deh bagaimana desain-desainnya. Iya Kak. Jadi sebelum pergi mumas dulu itu kita memang sepakati dulu warna-warna Warna-warnanya. baju Iya. seperti itu. Baru kita di sana baru dibuat seperti itu. Di prodenya saya lain lagi warnanya bukan coklat. Yang gelap. pertama warna apa Kak? Yang pertama itu apa ya, coklat apa namanya itu? Pokoknya ada semua di rumah itu. Dia lebih mau coklat muda dan jenis kainnya pun beda, dia tidak jenis tahu pakaian pramuka yang Larici. Larici. Iya. Mau begitu kainnya. Iya Kak. Yang PDH pertama. Iya. Itu. PDH kedua sama kainnya seperti ini. Iya. Tapi desainnya beda. Beda. Itu pakai kita coklat muda. Coklat muda. Yang apanya? Itu ya coklatnya ini. Ini tapi bukan begitu warnanya. Agak lebih muda lagi Kak. Lebih muda lagi Iya. seperti itu. Nah, itu terus beda, bahkan dulu PDH BPO itu beda dengan berbeda. pengurus harian, ya. Ya begitu. Jadi saya baru sadar ternyata saya 3 periode ternyata di himpunan. Periodenya Kasul, Iya Kak. periodeku, terus Iya. di periode 2014 saya sebagai BPO. Iya Kak. Ternyata 3 periode ya. Itu kenapa banyak sekali PDH aku ini? Ternyata 3 periode. Iya. Seperti itu. Jadi bagaimana perasaannya Kakak setelah masuk di himpunan? Ya. Yang pertama saya dulu adalah sebetulnya orang yang sangat pendiam ya. Percaya? Eh, Kalau sekarang tidak. Tidak Kak. Iya. Dulu saya orang yang saya katakan bahwa saya sangat kudet. Saya tahunya itu apa yang disuruhkan itu yang saya kerjakan. Iya. Seperti itu. Ya, saya berani untuk karena memang ya, kenapa saya suka sekali masuk bukan karena saya melihat himpunan pada saat itu, Iya. tapi saya suka berorganisasi. Kenapa saya masuk himpunan? Karena saya suka berorganisasi. Kebetulan pada saat saya masuk itu himpunan yang dibentuk. Iya, Kak. Jadi menjadi rumah pertamanya saya pada proses perkuliahan itu himpunan. Gitu. Apa yang saya rasakan pada saat berhimpunan itu saya betul-betul merasakan sebuah perubahan yang sangat signifikan di saya. Yang pertama adalah saya mendapatkan ilmu-ilmu terbaru yang sama sekali tidak didapatkan di Perkuliahan atau sebelumnya? di SMA. Nah, maupun di perkuliahan. Itu yang saya katakan manajemen yang lain waktu diri organisasi itu saya dapatkan di organisasi. Iya, Kak. Dan saya mendapatkan banyak sekali relasi. Yang kedua, Iya, Kak. alhamdulillah selama berorganisasi, karena dimanapun saya pergi, insya Allah ada teman di situ. Iya, Kak. Itu enaknya berorganisasi. Iya, itu enaknya. Nah, Ada saja yang panggil. iya. Nah, yang susahnya adalah Udah bisa sembunyi. Atau apa? terlalu banyak bazar yang kita Sedikit-sedikit bahasa tuh. Nah, sedikit-sedikit ada baju kegiatan, sedikit-sedikit ada Sedikit-sedikit. bazar. Nggak enak lagi kalau nggak dipundi. Tapi itu sebetulnya tidak rugi ya, karena Iya, Kak. kita mendapat banyak hal di situ, pertemanan, dan itu harus dirawat sebetulnya. Nah, jadi yang paling terasa memang adalah tentang perilaku perubahan karakter pada diri. Gitu. Saya biasanya adalah orang yang tergesa-gesa. Saya jarang marah, tapi sekali marah itu
wah, saya tidak tahu. Menggebu-gebu. Iya. Itu saya selalu katakan jam buat saya marah. Karena kalau saya yang marah itu saya tidak melihat orang. Iya, Kak. Nah, pada saat itu. Jadi itu yang saya rasakan setelah di himpunan. Wah, ternyata selain daripada kita harus berolahraga, kita harus berolah rasa juga. Olah rasa. Iya, seperti itu. Jadi ada manajemen konflik, bukan tentang individu dengan individu. Ternyata manajemen konflik yang paling baik adalah pada diri sendiri. Nah, biasa ada orang kata ngetrennya self healing. Self healing. Ya, enggak tahu ya, di belakang gitu semakin ngetren kata-katanya anak muda sekarang. Iya, Kak. Saya masih anak muda ya. Iya, Kak, masih muda. Iya, seperti itu. Kayak banyak perubahan dari waktu SMA yang kayak setelah masuk himpunan itu kayak berubah gitu Kak, atau gimana? Ya, yang tidak berubah sama sekali adalah yang pertama warna kulit. Iya ya. Iya, Kak. Status belum menikah. Oh, iya, Kak. Ya, itu yang tidak berubah ya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi Tapi diusahakan. diusahakan ya. Iya, Kak. Apalagi semakin banyak sekarang Apa? skincare. Skincare. Ya, seperti itu. Jadi diusahakan seperti itu. Ya, tapi ya yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman dari awal saya di himpunan adalah jangan pernah kau menganggap dirimu berhasil berhimpunan ketika sifatmu sebelum masuk sama ketika kau selesai berhimpunan. Tidak ada selesainya ya, tapi setelah kau selesai di kepengurusan sifatmu masih sama, itu jangan pernah kau menganggap dirimu sebagai berhasil. Kategori kedua yang dianggap berhasil dalam berhimpunan, kau tidak merasa seperti burung yang keluar dari sangkar setelah selesai kepengurusan berhimpunan. Kayak tidak merasa bebas. Bagaimana, Kak? Iya, merasa bahagia setelah selesai. Nah, teman-teman saya kentara itu nanti. Saya lihat dari teman-teman yang dulu, setelah selesai kepengurusan dulu, kita betul-betul merasakan fase kekosongan yang sangat luar biasa. Yang kemarin bangun tidur itu kita tidak pikirkan tugas apa, tapi kita pikirkan bagaimana program ini. Gitu. Nah, pada saat selesai itu teman-teman akan merasakan bagaimana setelah putus. Setelah selesai kepengurusan seperti itu. Betul-betul yang kemarin selalu ada rutinitas mengingatkan makan atau diingatkan makan, setelah putus tidak ada seperti itu. Sama dengan berhimpunan seperti itu. Makanya teman-teman berlomba-lomba dulu untuk mencari gimana lagi kita bisa melalui proses berorganisasi. Akhirnya banyak sekali di teman-teman kepengurusan dulu yang masuk di Maperwa, masuk di BEM. Nah, saya di organisasi-organisasi yang lain juga di tingkat universitas dan seperti itu. Jadi jadi jangan teman-teman merasa bahwa setelah selesai kepengurusan itu bukan selesai berhimpunan. Iya, Kak. Ya. Dan selanjutnya adalah ada perubahan diri seperti itu. Minimal teman-teman kemarin yang hanya melihat-lihat, hanya bentuk selfie-selfie pada saat baru-baru, ya kepentingan media sosial. Minimal setelah selesai, teman-teman sudah bisa mengupdate tentang informasi-informasi beasiswa semisal, informasi lomba semisal seperti itu. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata yang paling baik untuk menjadi konsumsi orang dan berguna untuk orang bukan tentang diriku saja, seperti itu. Masa kita mau dikonsumsi orang? Tidak, Kak. Konsumsi pribadi. Seperti itu. Iya, Kak. Apalagi? Terus kan kita sebagai desainer Kak, bagaimana harapannya Kakak untuk himpunannya kita ke depannya? Iya. Harapan terbesarnya adalah jangan pernah adik-adik putuskan makan gorengan bersama siapapun itu. Ya, bersama marimasnya. Jangan pernah adik-adik gengsi untuk ceka-ceka untuk membeli gorengan dan marimasnya. Gitu. Itu pesan yang pertama. Yang kedua adalah adik-adik jangan pernah merasa merasa yang paling pintar setelah adik-adik mengikuti proses. Seperti itu. Karena itu semuanya beda cerita seperti itu. Dan selanjutnya untuk adik-adik yang akan melakukan adalah jangan pernah menganggap sesuatu hal itu buruk ketika kau tidak berada di dalamnya untuk membuktikan itu sendiri. Yang paling penting, jangan menjadi netizen yang hanya julid
tanpa mengetahui bagaimana fakta yang Yang ada di sebenarnya. dalam. Iya, karena ada yang mengatakan bahwa lakukanlah sehingga rasamu terbentuk. Seperti itu. Iya, Kak. Terbentuklah sehingga kau menjadi terbentur dan menjadi terbentuk. Sehingga kau dapat membentuk bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Ya Kak. Jadi itu nih Kak. Iya, Tadi itu yang paling penting karena di gorengan dan marimas itu akan timbul cerita-cerita. akan timbul banyak sekali cerita, akan banyak ilmu yang tercipta dan ada cinta yang akan saling terjalin di situ. Yang bahas-bahas cinta Kak. Ya cinta bukan tentang hal yang negatif Iya, ya, Kak, ya. karena kita semua di kepengurusan itu harus saling cinta. Saling Kalau cinta. tidak ada cinta di dalamnya itu ya bagaimana bisa menjadi sebuah harmonis? Eh, Keluarga tanpa cinta apa yang bisa dihasilkan? ada. Tidak ada ya, Iya, yang Kak. ada adalah bercerai-berai dan kawin lagi. Seperti itu. Kawin lagi Kak. Luar biasa sekali Kak. Tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi Kak sejarah-sejarah himpunan dan sejarah-sejarah dari awal kepengurusan sampai yang kayak sekarang Kak. Terima kasih Kak atas cerita luar biasanya yang telah diceritakan. Semoga cerita ini Kakak bisa memberikan informasi kepada kita semua yang belum tahu tentang Iya. sejarah-sejarah himpunan dan bagaimana itu himpunan sebenarnya Kak. Nah, Terima kasih sekali Kak. Terima kasih lagi Kak telah datang di podcast nih kami yang episode pertama. wow, saya pembuka ya. Iya Kak. Berarti bukan saya lagi. Terima kasih banyak Kak. Tapi saya bukan Mas, saya Bang. Ini kan Podcast. podcast Mas. Oh, oh kira podcast Bang. Oh ini puskesmas. Iya Kak. Mau lagi di ini Kak dibahas. Dibumas. Tapi kenapa saya tidak diperiksa? Apa Kak? Detensi. Ini kan puskesmas. Podcast bukan puskesmas Kak. Iya. Iya. Ini keren ya, inovasi. Saya bersyukur ya, himpunan selalu berkembang di Iya, Kak. setiap fase. Iya, Kak. Dulu belum ada. Di awal-awal dulu kita masih menggunakan mading Iya, Kak. untuk bentuk informasi. Iya, Kak. Di Facebook itu kita gunakan fanspage di Facebook. Iya. Di awal-awal informasi masih gunakan Line pada saat itu. Iya. Nah, sekarang ke belakang semakin berkembang semua bentuk penginformasian, bahkan apalagi namanya yang selebaran-selebaran itu Apa? yang sekarang di websitenya teman-teman seperti itu. Buletin. Nah, buletinnya Iya, Kak. sekarang saya lihat semakin modern juga. Iya, Kak. Nah, dulu itu kita pergi mencetak. Bahkan dulu di keperusahaan saya itu sampai 4 printer yang rusak. Printer himpunan dan printer teman-teman yang kita gunakan untuk print Iya, Kak. semua itu. Nah, sekarang semakin berkembang. Ini mendukung programnya Menteri Pendidikan ya. Iya Kak. 0 kertas. Non kertas ya. Iya. Iya, seperti itu. Jadi terus berkembang adik-adik sekalian seperti itu. Itu keren sekali sih. Dan semoga ya podcast berikutnya adik-adik mengangkat hal-hal yang bisa tidak banyak orang yang tahu. Iya, Kak. Misal sejarahnya itu kan kalau dibaca di konstitusi mungkin sejarah-sejarah yang tertulis saja, tapi ada hal-hal yang mungkin nama-nama yang terlibat itu tidak Iya, ada di Kak. sejarah di situ. Iya Kak. Itu mungkin. Ya, terima kasih atas cerita yang luar biasanya dari Iya, Kakak. Dan semoga agenda-agendanya Kakak bisa terjalan dengan lancar dan semoga Amin. posanya lancar-lancar sampai ya itu Sampai apa? sampai lebaran Kak. Oh, iya. Karena sudah mau buka puasa Kak. Oh, Belum Pi Kak, sejam Pi lebih. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih. oke.